Oke, halo teman-teman semuanya. Kali ini kita bertemu di part kedua, yang kali ini bisa dibilang banyak menjumpai momen papasan dengan kereta lain, terus melihat kondisi penumpang yang ada di stasiun Yogyakarta, terus perpindahan posisi lokomotif yang di Surabaya Gubeng, dan persilangan di tahap 9 ya. Dan akhirnya rangkaian baru New Generation akhirnya resmi dan sah menginjakan rodanya di tahap 9. Oke, bagaimana keseruan perjalanannya? Ikuti terus videonya sampai selesai. Oke teman-teman, ini videonya aku mulai sebelum masuk terowongan hijau ya. Dan di terowongan hijau kita bakal papasan sama kereta lain teman-teman. Kayaknya kereta Mataram deh atau apa gitu. Oke, perjalanan kereta api Ranggajati telah berhenti dan tiba di stasiun Gombong teman-teman. Awal 3 menit. Dan dari arah timur nampaknya ada kereta masuk teman-teman. Entah kereta apa ya. Ini penumpangnya sudah standby semua di jalur 2. Kalau nggak salah Bogowonto apa ya. Nah itu loh Sepure itu loh. Nah ini dia teman-teman, kereta api Bogowonto. Yang seharusnya kereta api Bogowonto ini tidak pakai stainless New Generation. Akan tapi ini tahu kalian milik siapa? Nah ini adalah milik Logawa teman-teman, untuk stainless New Generation-nya. Jadi karena Logawa diperpanjang ke Ketapang karena ekonominya tidak muat ke terowongannya, jadi ekonominya diambil Daup 6 Yogyakarta. Bisa dilihat ini udah ada yang lentek tadi stikernya teman-teman. Dan semoga kamu awet ya, milik Daup 3 dan Daup 9. Kereta yang lewat Daup 6 Jogja maupun Solo itu kebanyakan sudah rata-rata pakai New Generation ya mas? Iya, harusnya Logawa ini. Iya. Gara-gara Banyuwangi. Kecewa. Harusnya kalau Logawa tetap pakai ini ada dua rangkaian baru di Daup 9. Dan Pandalungan juga harusnya. Ya, harapnya sih Pandalungan Tapi, bisa ganti ya. Mungkin nggak tahu lah kapan rencana. Oke, ini Bogowonto dan Ranggajati berangkat teman-teman. Sama-sama New Generation, sama berangkat stasiun Kemang Daup 6. Istimewa banget ya. Rangkaiannya itu hampir semua New Generation stainless steel, baik yang lewat maupun kepemilikan sendiri teman. Gokil. Loh, kok CN? Lah. Kok CN? Wah, parah ini mah. Nah untuk kereta makannya seperti ini ya teman-teman. Masih belum ada live booking karena di kereta api Ranggajati ini tidak tersedia. Oke ya teman-teman, di sini aku di kereta makan. Ini mesen minuman kopi ya. Karena kalau setiap pagi itu biasanya aku ngopi teman-teman. Kopi cappuccino atau kopi susu lah. Dan di sini sama Mas Aldian. Beli Xiaomi guys.
kopi sama air mineral. Udah mau habis guys sama air mineral. Lapar. Belum sarapan ya. Iya benar. Dan ini untuk nomor seri kereta makannya itu M102512 teman-teman. Oh iya teman-teman, untuk interior dari kereta makan New Generation stainless steel ini seperti ini ya. Ada ornamen-ornamen seperti itu, terus untuk kursinya ini lebih banyak, terus kacanya juga lebar teman-teman untuk menikmati penambangan. Ini tersedia berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali 4 32 K2, terus ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti 6 kali 4 24, sekitar ya bisa menampung kurang lebih 50 orang kalau duduk ya. Terus di situ itu ada yang sendiri ada 6 kursi teman-teman. Dan di sini sama Mas Dimas sama ngopi cappuccino. Wah, ini aku ritual kedua ini. kopak Iya. Mamse. Bang, ini cocok banget ya. Kita menikmati cappuccino di stasiun Kebumen. Cuacanya mendung dan hujan guys. Di sini juga dingin. Cocok banget ya. Kayak ngopak. Walaupun telat ini, meh awan atau siang. Oke, kita berangkat. Dan di situ ada kereta api Kuto Jaya Selatan ya. Dan di sini juga terdapat colokan itu teman-teman, sebanyak 4 colokan. Jadi untuk ngecas, dan ini ngecas samping ngecas ya teman-teman. HP ku lowbat barusan. Ini walaupun kereta makan baru teman-teman, tapi goncangannya kerasa banget. Entah mungkin dari desainnya seperti ini, apa bebannya terlalu ringan, juga kurang tahu ya teman-teman. Yang jelas emang lebih nyaman di penumpang sih, karena kan prioritasnya untuk kereta penumpang bukan kereta makan. Bisa dilihat ini goncangannya kerasa banget. Oke ya teman-teman, ini setelah pas Kota Winangun. Ini aku dari kereta makan berpindah sedikit ke kereta eksekutif ya. Ingin mencoba rasanya kelas eksekutif New Generation stainless steelnya yang terbaru. Ini sudah ada jendolannya teman-teman, dan kupingnya ini besar banget, jadi bisa untuk menahan kepala kita agar tidak geser ke orang lainnya. Dan untuk tinggi badanku sekitar 170-an. Ini ngepas banget teman-teman. Kepala pun ngepas ya. Bisa dilihat seperti ini. Dan yang agak menurutku gak enak banget ya, jendolannya ini loh teman-teman. Kayak bikin sakit leher. Sakit di leher sini ya. Ini aja aku sebentar baru aja ngerasain. Bentar tak reklin dulu guys. Itu gak enak banget teman-teman, apalagi buat lama-lama. Ini pas kalau direbahin gini itu gak pas banget rasanya, sumpah. Jendolannya ini bikin aneh ya. Tapi kalau gak direbahkan gini itu rasanya pas, cuman agak ganjel aja ya. Gak tau lah gimana ya kalau postur tubuh yang agak pendek. Untuk postur tubuh yang agak tinggi sih kayaknya pas ya, cuman kalau agak ngepas gini agak yang sama yang agak pendek itu gak enak banget teman-teman, sumpah asli ganjel banget rasanya. Oh iya, ini kursinya warnanya sama kayak ekonominya, cuman ya seperti biasa di kelas eksekutif terdapat footrest ya teman-teman, yang bisa dinaik turunkan seperti ini. Tapi kok
bagiku ini masih nekuk guys, kakinya gak pas gitu loh. Kalau yang stainless generasi pertama itu udah pas banget, cuman ini kok agak gak enak ya. Selepas Kota Winangun hujan deras guys, kita lihat ya di sambungan. Nah, kita lihat ya di sambungan aman damai ya, tidak ada kebocoran sama sekali. Inilah keuntungannya jika pakai akordeon teman-teman, tidak ada kebocoran sama sekali, jadi aman, tidak basah. Padahal di luar hujan deras banget. Oke teman-teman, perjalanan kereta api Ranggajati ini telah tiba dan berhenti di stasiun Kutoarjo. Dan yang naik dari sini penumpangnya banyak banget teman-teman. Gokil. Rame banget ya. Entah ini bakalan food trip atau sampai Jogja saja, kurang tahu ya. Yang jelas ini yang naik rame banget teman-teman. Oke ya teman-teman, ini dari arah timur persiapan masuk kereta api Madiun Jaya. Dan sampai jumpa pada Dan kereta api perjalanan Ranggajati persiapan berangkat teman-teman. Persiapan diberangkatkan dari jalur 3. Madiun Jaya masuk teman-teman. Dan Ranggajati persiapan berangkat. Siaga selamat datang kami ucapkan kepada seluruh penumpang.
persiapan masuk stasiun Yogyakarta ya teman-teman. Masuk peron selatan ya. Wah, rame guys. 11.39. Wah, Aldi. 11.39 kita datang di Jogja. Ayo man coy, belum bisa nih. Yang naik rame cuy. Oke teman-teman, perjalanan kereta api Ranggajati ini telah tiba dan berhenti di stasiun Yogyakarta. Yang naik, wow, lumayan banyak guys. Wah, ini ekonomi 5 bakalan full kayaknya. Untung di sampingku sama sampingnya Mas Aldian itu kosong teman-teman. Jadi yang belakang-belakang ini full. Wah, gokil. Ini weekend ke arah timur. Rame cuy. Gila. Wah, penumpang Jogja emang istimewa banget. Jadi rangkaiannya harus istimewa ya. Nah, stasiun Tugu ini juga tidak melayani ke jarak jauh aja ya. Di sini ada KRL, terus kereta lokal, kereta bandara teman-teman. Nah, kereta bandaranya seperti ini menggunakan armada KRDE. Untuk kereta lokalnya start dari sini itu ada Prambanan Express dan KRL juga start dari sini teman-teman. Oke, berangkat dari stasiun Tugu ya teman-teman. Ada sampahnya silakan. Permisi, ada sampah terbaik. Alhamdulillah samping Krisna kosong dan sampingku juga kosong. Pukul 11.46 tepat waktu berangkat stasiun Yogyakarta. Wah, banyak yang mengabadikan ya dari tadi. Perdana Ranggajati ganti rangkaian. Anjir, balapan sama Loklas. Foto kirim lokomotif teman-teman. Karena ini jalur dari Tugu ke Lempuyangan itu bisa berfungsi semuanya walaupun double track. Bisa digunakan semua. CN Oh iya, ada dipinjam dikit ya CN. Buffet. Dadah. Wah, banyak yang mengabadikan guys. Abiyu. Banyak yang mengabadikan guys dari tadi. Nah, di rangkaian New Generation ini ada free wifi-nya teman, free apa? Namanya wifi KAI. Tapi entah ini apakah bisa atau enggak. Ya, di sini tulisannya tidak ada internet. Ya, berarti masih belum bisa ya teman. Ya, sangat sayang sekali. Gak apa-apa lah. Kita pakai kuota aja. Oke, perjalanan kereta api Ranggajati ini telah tiba di stasiun Solo Balapan. Nah, di kota Solo ini terdapat 3 stasiun ya teman-teman. Itu ada Purwosari, terus Solo Balapan, dan Solo Jebres. Yang dimana Solo Balapan ini untuk pemberhentian kereta kelas eksekutif menengah ke atas dan campuran. Sedangkan untuk Purwosari itu untuk pemberhentian kereta kelas ekonomi menengah ke bawah atau campuran juga bisa. Dan untuk Solo Jebres ini pemberhentian untuk yang mengarah ke Semarang. Dan kita berhenti di Solo Balapan karena kereta api Ranggajati pemberhentian di Solo Balapannya.
Nah, di timur stasiun Solo Balapan ini terdapat segitiga ya teman-teman, yang tepatnya segitiga dari arah Solo Jebres menuju ke Semarang, terus Solo Balapan ke Semarang, dan Solo Balapan ke arah timur, ke arah Surabaya. Melintas langsung stasiun Solo Jebres teman-teman. Oke teman-teman, perjalanan kereta api Ranggajati ini telah tiba dan berhenti di stasiun Sragen. Tadi kita sebelum masuk stasiun Sragen itu kita bertemu dengan kereta api Ranggajati yang dari arah Jember, masih menggunakan rangkaian Milestone teman-teman. Ya sayang sekali gak bertemu pas di stasiunnya ya. Dan tadi ngerekamnya juga telat teman-teman. Sopo iki? Ada Mas Boim naik dari Madiun. Oke teman-teman, perjalanan kereta api Ranggajati ini telah tiba dan berhenti di stasiun Madiun. Kita berhenti kurang lebih 5 menit. Berangkat kembali pukul 14.08 teman-teman. Dan ini ngisi air ya, mumpung dekat. Di Madiun ini untuk pabrik Inka itu ada di sebelah sana ya teman-teman. Pabrik yang dimana memproduksi rangkaian ini. Nah untuk PT Inka itu ada di situ ya teman-teman, tepat berada di samping stasiun Madiun, atau yang tertutup oleh rangkaian kereta Ketel Pertamina ya, yang dimana PT Inka ini memproduksi rangkaian kereta dan KRL teman-teman untuk saat ini, yang dimana hasilnya ini adalah rangkaian stainless steel New Grand Ration ini teman-teman. Dan di sini juga terminus kereta Ketel Pertamina ya, baik dari Rewulu maupun dari Benteng teman-teman. Yang ini dari Rewulu. Ini ada gerak langsir nih menuju ke depot, mungkin kayaknya depot Pertamina. Itu dia ini untuk bentukan cari yang rame bentukan dari PT Inka ya, lagi kosong guys. Oh iya, Masya Allah keprek yos. Oh keprek, Dapat kiriman amunisi dari Boim nih. makan dulu guys, karena dari Cirebon tadi berangkat jam 7, belum sarapan sama sekali. Ini pukul 2 kali ya, pukul 2 baru makan. Aduh lapar guys, makan dulu.
pelanggan yang kami hormati, sesaat melintas lagi langsung kita akan stasiun tiba di Baron. stasiun Tadi ada kereta Kertosono. ketel Bagi Pertamina Anda ya, yang nomor akan KA menjalani di 2607 pakai single cup Kertosono, teman-teman. persiapkan Merekamnya diri telat. Anda, periksa dan Dan berikan barang kayaknya barang itu bawaan bakal Anda. disusul deh ke antara Untuk keselamatan Jayakarta atau Anda, Sanjaka teman-teman. dilarang membuka pintu. Dal. Gimana? Ini ketemu mana? Oke teman-teman, perjalanan kereta api Ranggajati ini telah tiba di stasiun Kertosono. Dan di sini kita bertemu dengan Jayakarta, tapi Jayakartanya udah berangkat menuju ke Pasar Senen. Rangkaian panjang di jalur selatan ya untuk Jayakarta ini. Banyak yang konten guys, ada Mas Boim yang baru dari Madiun lagi. Nah, di stasiun Kertosono ini juga terdapat subdepo ya, subdepo lokomotif. Dan di sini ada lokomotif yang standby ya, untuk jaga-jaga apabila ada gangguan atau yang lain sebagainya. Stasiun Kertosono udah peron panjang dan peron Dan stasiun Kertosono ini udah peron tinggi ya, dan ada kanopinya. Selepas Sembung kita berdampingan dengan jalan raya teman-teman. Jalan raya dari Jombang ke Kertosono. Biasanya di sini tuh banyak video viral balapan antara bus Sugeng Rahayu dengan kereta api teman-teman. Tapi di sini kita belum menjumpai bus Sugeng Rahayunya ya. Hanya truk aja ini dari tadi. Nggak ada Sugeng Rahayu atau Harapan Jaya gitu. Harapan Jaya ngetol ding. Oke sing nganti. iya guys nanti. Ini kabeh cok. Kabeh cok. Cik. Moron lupa.
panjang. Ndak mudun kon nih. Ben ya mundur. Langsung mencolok guys. Ben ya. Perdana Ranggajati ini. Station. If you end your trip at Surabaya, Banyak banget coy yang handing coy. prepare yourself and check your luggage. Ada For your own safety, Pak Dimas, let's Mas Aldian, visit coba the pen, train coba pen. store before the train Coba pen. Anu bagas. Thank you Anu Rehan. PT Kereta Api Indonesia. Lo Aku Gari. bagas barang. Next trip. Coba pen. Lo, Koko. Mas Febri. Berarti saya skipnya lumayan juga ya dari Madiun langsung ke sini. Sancaka. Ini Mas Boim. Nah, ini karena di Surabaya Gubeng itu perpindahan posisi. Mari kita putar ya. Untuk kursinya kita injak dulu tuas yang ada di bawah itu dan kita putar teman-teman. Wah, enggak sih. Jadi kita putar. Ini emang agak susah teman-teman. Jadi harus diginiin dulu. Nah, kita putar. Dadah. Dan kursi saya sekarang mendapatkan tembok ratapan separuh teman-teman. Nah oke teman-teman, karena kita sebentar lagi akan melakukan perpindahan jalur dari atau perpindahan arah dari Surabaya Gubeng menuju ke arah Jember, maka di sini terjadi perpindahan lokomotif ya. Dan itu lokomotifnya sudah dicopot dan sebentar lagi akan mengarah ke selatan teman-teman. Dan di sini kita akan berhenti kurang lebih 33 menit ya, karena tadi awal 3 menit teman-teman. Jadi selain melakukan perpindahan lokomotif, kursinya juga diputar teman-teman. Jadi untuk perputaran kursinya itu sudah seperti itu ya tadi. Dan kita lihat lokomotifnya apakah hiasannya masih aman. Itu lokomotifnya udah kelihatan teman-teman. Oke teman-teman, ini kereta api Sancaka berangkat ya dari Surabaya Gubeng, Sipatas Jogja Surabaya teman-teman. Keberangkatannya 4 kali ya kalau fakultatifnya atau tambahannya berangkat juga. Oke teman-teman, ini dari arah selatan ada kereta api Argo Semeru pakai lokomotif langka teman-teman, yaitu lokomotif CC 206 seri 16. Untuk nomor serinya infonya ini yang 1610 teman-teman, Dinas Semeru hari ini. Gokil. Jalur 6 dan jalur 5 ini dipenuhi dengan rangkaian new generation ya. Wah, mantap. Waduh, kota-kota pembangkit dek gini kabeh. Oke teman-teman, ini dia langsiran lokomotif Ranggajati. Tadi masih tertahan oleh kereta api Argo Semeru yang masuk terlebih dahulu ya.
Dan ini dia ya teman-teman, proses gandengnya. Wah, smooth banget. Oke, sudah selesai teman-teman. Oke, ini dari arah selatan teman-teman, dari jalur 2. Ini kereta api Wijaya Kusuma dari Ketapang masuk jalur 2 ya. Kok tumben ya? Siapa rek masih ini sih atau kurune. Nah, di BLB kan atau di batas berhenti sama petugas ya. Nah, biasanya jalur 2 ini untuk kereta lokal teman-teman. Kalau aku lihat di videonya Mas Aldian, Wijaya Kusuma masuk jalur 2 ini untuk memudahkan akomodasi barang logistik yang ada di belakang itu teman-teman. Kayaknya sih, karena sering masuk jalur 2. Dan ini logonya maju. Oke teman-teman, ini kereta api Ranggajati diberangkatkan kembali dari Surabaya Kupang menuju ke arah Jember ya. Alhamdulillah perdana lagi ya, stainless steel new generation main ke top 9 lagi, dan kelasnya campuran teman-teman.
Oke ya teman-teman, ini kereta api Ranggajati sudah lepas dari stasiun Waru mengarah ke Daup 9, Probolinggo, Pasuruan sampai Jember. Dan ini artinya sah kereta api Ranggajati dengan rangkaian terbarunya Stainless Steel New Generation masuk lagi ke Daup 9. Ya, semoga kereta api Ranggajati ini awet ya sampai nantinya menggunakan rangkaian terbaru Stainless Steel New Generation dan tidak mengikuti jejak kereta api Logawa yang dimana harus downgrade karena perpanjang ke Ketapang, efek terowongannya yang tidak bisa dilewati atau dimasuki rangkaian terbaru ini teman-teman. Ya, mungkin untuk kedepannya terowongannya bisa direnovasi atau direhab, dibikin ulang agar rangkaian terbaru ini bisa mentok ke ujung pulau dan tidak hanya satu daup aja ya. Kayaknya kalau satu daup itu aja udah cukup sih, bahkan ya kurang beberapa kereta ya, antara kereta api Sancaka, terus Gajah Wong dan Fajar Utama atau Senja Utama Jogja. Sorry. Oke. Dan semoga awet-awet ya, dijaga baik-baik rangkaian terbaru ini bagi para penumpang ataupun teman-teman railvan ya. Semoga awet-awet terus pokoknya. Dan ini adalah awal mula kereta api Ranggajati dengan wajah barunya. Mantap. Nah, karena di Surabaya Gubeng tadi terjadi perputaran arah atau perpindahan arah, yang tadinya ini kursiku dapat jendela full, sekarang dapat jendela separuh teman-teman. Boilernya segede ini guys, 1 jengkal loh. Tapi gak apa-apa lah, karena perjalanan kita udah dekat ya, dan kita nikmati aja perjalanan kali ini dengan rangkaian terbaru milik kereta api Ranggajati. Oke teman-teman, ini berangkat stasiun Sidoarjo dan di jalur 3 ini ada kereta lokal, entah Arjonegoro atau Jenggala. Bentar, kita lihat ya apa namanya. Oh, ternyata Arjonegoro guys, bukan Jenggala guys. Arjonegoro. Aku tadi bilangnya Jenggala ya. Arjonegoro berarti Sidoarjo ke stasiun Babat nih. Iya Tawang. Oh duduk. No. Oke teman-teman, ini perjalanan kereta api Ranggajati sampai di stasiun Bangil dan kita persilang dengan kereta api komuter lain Doho ya. Iya Doho. Dan tadi di jalur sana itu ada rangkaian kereta Pertamina. Potongannya kayaknya teman-teman. Jadi untuk nanjak ke Malang harus dibagi 2 teman-teman. Dan ini Doho berangkat. Nah kan ya benar teman-teman, itu potongannya aja teman. Jadi dibagi 2. Yang 10 GK Jumbo itu berangkat dulu ke Malang, dan ini 8 kayaknya, 6 sampai 8 lah. Itu GK Jumbo teman-teman, yang besar-besar itu diberangkatkan dulu.
Dan itu yang kecil-kecil 30 dicopot dulu teman, karena dari trek Bangil ke Malang itu lumayan effort banget teman. Dan ini berangkat stasiun Bangil, kereta api Ranggajati. Nah, sebentar lagi kita akan menjumpai percabangan yang teman, yang dimana ini untuk ke arah kanan itu untuk mengarah ke Malang, Blitar, Tulungagung, Kediri sampai Kertosono. Dan jalurnya mengantong ya, karena melingkar teman-teman, karena makanya dijuluki jalur kantong. Nah itu dia ya jalurnya. Kita berbelok ke kiri ke arah Jember. Oke ya teman-teman, ini perjalanan kereta api Ranggajati sudah lepas dari stasiun Bangil, dan di sini mungkin aku memberikan penilaian dengan kereta api Ranggajati New Generation Stainless Steel kali ini. Yang pertama, ini sungguh experience baru. Kereta New Generation kembali hadir di tahap 9 ya. Ya walaupun bukan milik sendiri, yang dimana ini merupakan rangkaian milik tahap 3, setidaknya kita bisa menikmati rangkaian baru, bukan tahap lain saja yang bisa menikmati rangkaian baru. Jadi tahap 9 ini bisa dikenal luas dengan adanya rangkaian baru ini, karena untuk akhir-akhir ini tahap 9 bisa dibilang dan bisa dinilai rangkaiannya itu rangkaian lama semua teman-teman. Ya walaupun sudah ada rangkaian stainless steel generasi pertama, masih bisa dibilang kalau belum ada rangkaian New Generation ini masih belum apa ya namanya, belum komplit lah. Dan alhamdulillah patut kita syukuri dengan adanya rangkaian terbaru di kereta api Ranggajati ini. Semoga bisa awet dan semoga para penumpangnya bisa menjaga dengan baik ya. Dan kita syukuri juga, dan saya sebagai rail fan ini turut senang dengan hadirnya, dan wah pokoknya bangga banget ya walaupun bukan rangkaian sendiri ya. Ya semoga next tahap 9 bisa mempunyai rangkaian sendiri, dan kayaknya sih harus renovasi terowongan dulu ya, agar rangkaian New Generation ini bisa masuk ke terowongan. Dan menurutku perjalanan kali ini seru banget, bisa ketemu teman-teman seperti Mas Dimas, Mas Risang, terus siapa lagi, Mas Sikri, dan ada Mas Aldian di belakang dia lagi ya tapi gak apa-apa lah, Mas Aldian ini teman perjalananku ya selama ini trip bareng dia terus. Dan perjalanan kali ini naik kereta api Ranggajati dengan rangkaian baru, tampilan baru, wajah baru, senang banget ya walaupun ini agak kerasa lama ya, dari Cirebon menuju ke Probolinggo dalam waktu kurang lebih 11 jam 40 menitan lah, karena dari Cirebon pukul 7 berangkatnya dan tiba di Probolinggo ini estimasi sekitar 18.42 tiba di Probolinggo ya. Dan gak apa-apa, kita nikmati dengan rangkaian baru ini mumpung larinya masih santai, masih 100 km per jam dengan durasi perjalanan yang lama, menjumpai beberapa papasan, dan tadi pun kita di luar prediksi bakal ketemu kirim rangkaian KRL terbaru dari Inka ya teman-teman. Dan jujur li untuk rangkaian baru ini ya masih bau pabrik dan AC-nya masih dingin sih dan menuju ke malam ini tambah dingin teman-teman. Ini jujur aku kakiku
udah mulai gak kuat teman-teman, udah mulai dingin. Dan oke, untuk kursinya nyaman, dan untuk kedapan jelas kedap karena rangkaian baru juga. Mungkin baru 2 minggu ya keluar dari pabrik langsung dipakai teman-teman. Ya mungkin selebihnya itu aja ya untuk perjalanan kali ini dengan kereta api Ranggajati, dan semoga awet terus, dan dimana ini udah saatnya Daop 9 berkembang dengan rangkaian baru, dan aku berdoa dan semoga rangkaian ini awet terus, tidak diambil Daop lain. Semoga awet, tidak seperti kereta api Logawa yang harus downgrade karena diperpanjang ya. Oh ya, untuk okupansi hari ini kereta api Ranggajati dari Jogja, dari Cirebon ke Bangil ini lumayan ya teman-teman ya, walaupun tadi penumpangnya udah banyak diturun di Surabaya Gubeng. Untuk mengarah ke timur ini di ekonomi 5 udah jarang-jarang ya teman-teman, bisa dibilang di bawah 20 orang. Oke, mungkin itu saja penilaian dari aku. Kita tanya Mas Aldian ya. Ya, akhirnya kereta api Ranggajati bisa ganti rangkaian ya, yang udah ditunggu mulai bulan September 2025. Harusnya bulan September itu udah bisa ganti, tapi diundur-undur terus. Sempat dipakai Gumarang, lalu batal karena dipakai lodaya tambahan, dan sekarang alhamdulillah udah fix dipakai Ranggajati. Dan akhirnya bulan Januari 2026 bisa fix sah Ranggajati pakai rangkaian baru. Nyaman sih. Akhirnya penumpang di wilayah Daop 9 ya bisa merasakan apa yang dirasakan penumpang di Daop lain, merasakan rangkaian baru stylish new generation dengan rangkaian yang lebih nyaman, lebih canggih dan modern tentunya. Nah, bisa dilihat ya teman-teman situasi dan kondisi saat ini selepas Bangil di ekonomi 5 penumpangnya seperti ini, bisa dibilang sepi ya. Ya benar kata Mas Aldian, akhirnya penumpang Daop 9 bisa merasakan rangkaian baru. Dan yang ini adalah rangkaian yang benar-benar crash. Tiba di stasiun Pasuruan, kita masuk jalur 1 dan bersilang dengan kereta api Pandalungan teman-teman. Oke, kereta api Ranggajati telah tiba di pemberian ke berapa ya? Pokoknya itu wis. Ini udah sampai stasiun Pasuruan. Kita di sini bersilang dengan kereta api Pandalungan, di mana kereta flagship dan kereta andalannya Daop 9 dari Jember ke Jakarta, pelari Jember Jakarta nih teman-teman. Ayo kapan ini Pandalungan ganti juga? Cocok sih kalau Pandalungan ganti Nyuken juga, karena dia kelas atas ya, atau kasta tertinggi. Oke, dengan sampainya di Daop 9 kereta api Ranggajati dan rangkaian New Generation sah masuk ke Daop 9 teman-teman. Wah, gokil, mantap ya. Akhirnya ada New Generation lagi masuk ke Daop 9. Siapa BPKN? Oh, bukan. Nah, untuk suasana di dalam kereta api Ranggajati seperti ini ya, dan di luar sudah gelap teman-teman karena udah malam. Dan bisa dilihat untuk kecepatan saat ini kereta api Ranggajati di angka 85 km per jam ya, kurang lebih seperti itu. Karena untuk kecepatan di lintas Pasuruan sampai Probolinggo itu bisa dikeber aslinya sampai 120 km per jam. Cuman karena ini masih mengikuti aturan KPK lama, yang dimana kereta api Ranggajati ini hanya dibatasi sampai 100 km per jam, maka ya batasnya hanya segini teman-teman. Karena
walaupun rangkaiannya udah pakai rangkaian baru support lari 120 gitu. Pelanggan kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Probolinggo. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Probolinggo, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Oke teman-teman, perjalanan kereta api Ranggajati ini telah tiba dan berhenti di tujuan terakhir aku di stasiun Probolinggo karena ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan, jadi harus turun Probolinggo teman-teman. Oke, semoga awet rangkaian kereta api Ranggajati ya. Dan ini Mas Dimas lanjut ya, menamatkan mengawal ini juga mengawal rangkaian baru rangkaian juga sampai tuntas. sampai tuntas. Terima kasih sudah join, terima kasih Oke. Mas Kisan, terima kasih Yoi. sudah join. Hati-hati, sampai jumpa lagi di trip berikutnya. Yuk. Oke. Nah ini dia ya teman-teman, untuk track marknya itu F4810 yang artinya F ini kecepatan rangkaiannya bisa dipacu hingga 120. Untuk 48 ini berat maksimal yang artinya 48 ton, yang dimana ini adalah rangkaian terberat untuk saat ini 48 ton ya. Kalau 10 nya itu adalah jenis bogi atau tipe bogi K10 teman-teman, seperti ini, gak kelihatan sih. Oke, kereta api Ranggajati berangkat melanjutkan perjalanan menuju ke Jember. Oke teman-teman, cukup sekian perjalanan kali ini dengan kereta api Ranggajati New Generation dari stasiun Cirebon menuju ke Probolinggo. Sayang sekali tidak bisa ikut full trip karena ada sesuatu hal yang bisa dibilang apa ya, ya pokoknya seperti itu teman-teman, tidak bisa full trip dan harus mengharuskan aku turun di stasiun Probolinggo. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari channel saya.